Halo, selamat pagi. Apa kabar kalian? Baik saja kan? Sebelum mulai, kita berdoa dahulu agar kita selalu dalam lindungannya. Amin. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran IPS. Kali ini kita akan bahas materi tentang dinamika kependudukan di Indonesia. Mari kita mulai anak-anak. Selalu semangat ya. Tujuan pembelajaran kita adalah 1. Menjelaskan pengertian dinamika penduduk. Yang kedua, mengklasifikasikan komposisi penduduk berdasarkan usia. Yang ketiga, merumuskan permasalahan yang terjadi dalam dinamika pendudukan di Indonesia dengan logis. Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi sumber daya manusia yang sangat besar. Jumlah penduduk yang tinggal di Indonesia mencapai lebih dari 260 juta jiwa. Jumlah penduduk tersebut merupakan hasil dari dinamika penduduk. Apa itu dinamika penduduk? Yaitu perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan. Mari kita bahas satu persatu. Jumlah penduduk. Berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2015, Indonesia menempati urutan keempat terbesar di dunia. Wow. Jumlah penduduk yang besar ibarat pisau bermata dua. Bisa jadi keuntungan, tetapi juga bisa menimbulkan beberapa masalah. Dua, persebaran penduduk. Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Dari peta kepadatan penduduk, kita bisa melihat bahwa penyebaran penduduk Indonesia ternyata belum merata. Ada beberapa wilayah di Indonesia yang masih sedikit populasinya, seperti di Papua, hanya 4 jiwa per kilometer. Tetapi kita lihat Pulau Jawa, 945 jiwa per kilometer. Wow, padat banget ya. Mengapa di Pulau Jawa penduduknya sangat padat? Faktor yang menyebabkan kepadatan. 1. Daerahnya subur. 2. Lokasinya mudah dijangkau. 3. Sebagai pusat pemerintahan. Kemudian sarana dan prasarananya lengkap. Nah, kondisi persebaran yang tidak merata merupakan permasalahan bagi pelaksanaan pembangunan. Karena itu, perlu dilakukan upaya pemerataan penduduk yang seimbang agar pembangunan bisa kita laksanakan secara optimal. Salah satu cara untuk meratakan jumlah penduduk di Indonesia adalah dengan melalui perpindahan penduduk atau transmigrasi. Yang ketiga, komposisi penduduk. Apa itu komposisi penduduk? Yaitu pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya, umur, jenis kelamin, mata pencarian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, dan lain-lain. Apa yang diharuskan? Apa yang harus kita lakukan? Komposisi penduduk ini diperlukan untuk mengambil keputusan atau penentuan kebijakan dalam pembangunan. Komposisi penduduk berdasarkan umur bisa kita bagi menjadi 0 sampai 14 kita sebut belum produktif, 15 sampai 64 tahun kita sebut usia produktif, dan lebih dari 65 tahun usia tidak produktif. Saat ini Indonesia mengalami bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Yaitu bonus yang dinikmati untuk negara sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif. Nah, ini keuntungan kita. Ini terjadi karena Indonesia mengalami keberhasilan dalam program keluarga berencana. Pertumbuhan penduduk.
yaitu perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah pada periode waktu tertentu dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Faktor alami, contohnya kelahiran atau natalitas. Faktor kematian atau mortalitas. Dan faktor non-alami, contohnya adalah migrasi atau perpindahan. Kategori pertumbuhan penduduk bisa kita lihat 1%, 1-2%, dan lebih dari 2%. Nah, kita mencapai 1,4% per tahun di Indonesia. Kita lihat struktur penduduk Indonesia. Lebih banyak usia muda daripada usia tua. Akibatnya adalah pertumbuhan kita menjadi cepat. Apa akibat pertumbuhan penduduk yang cepat? Satu, tingginya angka pengangguran. Kemudian yang kedua, persebaran penduduk tidak merata. Yang ketiga, beban ketergantungannya menjadi tinggi. Kemudian yang keempat, terjadi arus urbanisasi yang tinggi. Kemudian yang berikutnya, menurunnya kualitas penduduk. Nah, sekian dulu ya pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Terima kasih. Selamat belajar ya. Sampai jumpa.